Pernahkah kamu bertanya, mengapa hampir semua manusia menginginkan hal yang sama? Bukan rumah yang sama, bukan pekerjaan yang sama, bukan jumlah uang yang sama, bukan pasangan yang sama, bahkan bukan impian yang sama. Namun di balik semua perbedaan itu, hampir setiap manusia sedang mengejar satu tujuan yang sama, ketenangan. Ada yang mencarinya dalam harta, ada yang mencarinya dalam cinta, ada yang mencarinya dalam jabatan, ada yang mencarinya dalam pujian manusia, ada yang mencarinya dalam perjalanan, hiburan, dan kesenangan. Mereka berkata, "Jika aku mendapatkan ini, aku akan tenang." Lalu mereka mendapatkannya. Namun beberapa waktu kemudian, kegelisahan itu kembali. Karena ternyata yang dicari bukanlah harta, bukan jabatan, bukan pujian, bukan dunia. Semua itu hanyalah jalan yang mereka kira akan membawa mereka kepada ketenangan. Tetapi ketenangan yang sejati tidak pernah tinggal lama di tempat-tempat itu. Coba perhatikan kehidupan. Seseorang yang miskin gelisah karena tidak memiliki apa yang diinginkan. Seseorang yang kaya gelisah karena takut kehilangan apa yang dimiliki. Yang belum terkenal ingin dikenal. Yang sudah terkenal takut dilupakan. Yang belum memiliki pasangan merasa kesepian. Yang sudah memiliki pasangan masih memiliki kekhawatiran yang lain. Seolah-olah manusia terus berpindah dari satu kegelisahan menuju kegelisahan berikutnya. Mengapa? Karena dunia tidak pernah diciptakan untuk memberikan ketenangan yang sempurna. Dunia adalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Mencari ketenangan, mutlak di dunia, ibarat mencari bayangan yang tidak pernah berhenti bergerak. Saat kamu merasa sudah dekat, ia bergeser lagi. Saat kamu merasa sudah menggenggamnya, ia menghilang. Lalu manusia bertanya, kalau begitu, di mana ketenangan itu? Mungkin jawabannya bukan di luar. Mungkin jawabannya ada di dalam. Lihatlah lautan. Badai bisa mengamuk di permukaan. Ombak bisa saling menghantam. Angin bisa bertiup dengan ganas. Namun jauh di dasar lautan, semuanya tetap tenang. Begitu pula manusia. Sebagian besar hidup di permukaan dirinya. Mereka hidup dari pujian orang lain. Mereka hidup dari penilaian orang lain. Mereka hidup dari keadaan yang selalu berubah. Akibatnya, ketika dunia berubah, hati mereka ikut hancur. Ketika kehilangan sesuatu, mereka kehilangan dirinya. Ketika gagal, mereka merasa hidupnya berakhir. Ketika dicela, mereka merasa tidak berharga. Padahal nilai diri mereka tidak pernah ditentukan oleh semua itu. Dalam perjalanan spiritual, para bijak sering mengatakan bahwa kegelisahan terbesar manusia bukan karena kurangnya dunia, melainkan karena jauhnya hati dari sumber ketenangan. Kita sering mengira bahwa hati yang kosong membutuhkan lebih banyak dunia, padahal yang kosong belum tentu membutuhkan dunia. Terkadang yang kosong membutuhkan makna, membutuhkan tujuan, membutuhkan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Karena ada ruang dalam jiwa manusia yang tidak dapat diisi oleh uang, tidak dapat diisi oleh ketenaran, tidak dapat diisi oleh kekuasaan, tidak dapat diisi oleh manusia lain. Ruang itu hanya menjadi tenang ketika kembali kepada asalnya. Itulah mengapa ada orang yang hidup sederhana, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Dan ada pula orang yang memiliki hampir segalanya, tetapi tidak pernah benar-benar merasa damai. Masalahnya bukan pada apa yang mereka miliki. Masalahnya ada pada tempat mereka menggantungkan hati. Kita hidup di zaman yang mengajarkan bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita akan menjadi. Namun kenyataannya, banyak orang memiliki lebih banyak daripada generasi sebelumnya, tetapi justru lebih cemas, lebih takut, dan lebih lelah. Mengapa? Karena manusia tidak hanya membutuhkan kenyamanan. Manusia membutuhkan makna, dan makna tidak bisa dibeli. Makna ditemukan. Ditemukan ketika seseorang memahami mengapa ia hidup, mengapa ia diuji, mengapa ia diuji, mengapa ia diberi, mengapa ia ada. Barangkali selama ini kita salah arah. Kita meminta ketenangan kepada dunia yang juga sedang gelisah. Kita meminta kepastian kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Kita meminta keabadian kepada sesuatu yang pasti akan berakhir. Padahal ketenangan lahir ketika kita menerima satu kenyataan sederhana, bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita, bahwa hidup tidak akan selalu sesuai keinginan kita, bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan, bahwa kesedihan akan datang dan pergi, bahwa kegagalan bukan akhir perjalanan, dan bahwa ada Tuhan yang mengetahui apa yang tidak kita ketahui.
Saat seseorang benar-benar memahami hal itu, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Ia tetap berusaha, tetapi tidak diperbudak oleh hasil. Ia tetap bermimpi, tetapi tidak hancur ketika kenyataan berbeda. Ia tetap mencintai, tetapi tidak menjadikan manusia sebagai pusat hidupnya. Ia tetap berjalan di dunia, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya. Disitulah ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup menjadi sempurna, melainkan karena hati telah menemukan tempat bersandar yang tidak berubah ketika dunia berubah. Mungkin rahasia ketenangan yang dicari, semua orang bukanlah mendapatkan semua yang diinginkan, melainkan menyadari bahwa tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Bukan mengendalikan seluruh hidup, melainkan mempercayai Dia yang mengendalikan hidup. Dan mungkin pada akhirnya, ketenangan bukanlah ketika badai kehidupan berhenti, tetapi ketika di tengah badai itu, hati tetap yakin bahwa ia tidak berjalan sendirian.